Halo sobat Nime, ada judul baru lagi nih, yaitu I Moved a Bridge in the Last Day. Waduh, ya komik-komik zombie lah. Yuk langsung aja kita gaskan. Komik ini menceritakan tentang seorang pria populer bernama Wang Wei yang memang digemari oleh para ciwi-ciwi. Dan ia juga memiliki seorang kekasih yang cukup cantik yang bernama Zhao Qing yang merupakan gadis populer yang ada di kampusnya juga. Walaupun Wang adalah seorang pria populer, tapi ia miskin. Dan ia juga harus bekerja keras untuk mendapatkan uang agar bisa jajan seblak sama pacar cantiknya. Waduh. Ya, karena bagi seorang pria, melihat wanitanya, melihat kekasihnya bahagia, itu telah membuat dirinya bahagia pula. Walaupun ya kantong tipis, waduh. Apapun akan aku berikan asalkan bebek bahagia, waduh. Ya, selain bekerja keras untuk membahagiakan bebek, di sini Wang ia juga merupakan seorang gamer hingga di mana ia pun mendapatkan sebuah pesan di dalam monitor yang telah memberikannya sebuah opsi untuk mencoba permainan baru. Dan untuk masuk ke dalam dunia barunya itu, dunia apokalips, karena memang di dalam dunia game itu cukup berbahaya. Game itu akan memberikan biaya kompensasi yang cukup sangat luar biasa. Melihat pesan itu membuat Wang pun begitu antusias. Apakah aku akan pindah ke dalam dunia isekai kah? Ini cukup menarik. Namun dengan segala pertimbangan di dalam dunia itu, jika ia mati, ia tidak akan dapat kembali lagi ke dunia yang aslinya. Membuat Wang ia sedikit berpikir tentang apakah ia akan mengambil apakah tidak. Tapi dengan iming-iming hadiah yang sungguh sangat luar biasa, Wang ia pun memutuskan untuk tetap mengambil opsi untuk dapat pindah ke dalam dunia game itu. Dan setelah Wang memutuskan untuk menerima isi pesan sistem, Wang ia juga harus mendapatkan pesan rules, di mana di dalam dunia game itu yang akan ia masuki. Jika ia mati, ia tidak akan dapat kembali lagi. Dan ia juga harus bertahan di dalam dunia game selama 7 hari sebelum ia dapat kembali ke dalam dunia nyata. Selain itu, rasio waktu cukup berbeda, yaitu 1:7, yang artinya 1 hari di dunia nyata sama seperti 7 hari di dunia game. Dan rules keempat, di mana Wang ia juga dapat membawa benda mati apapun itu dari dalam dunia berbeda ini. Dan untuk aturan kelima, memberikan informasi kalau di dalam dunia apokalips itu sungguh sangat berbahaya dan juga kejam, yang artinya tanpa ada aturan di dalam dunia itu. Dan yang terpenting, Wang ia akan kembali dikirim ke dalam dunia itu dalam waktu 4 jam dari sekarang. Maka dari itu ia harus menyiapkan semua perbekalan. Ya, selama aku bisa bertahan dan aku bisa membawa benda berharga, kupikir ini cukup luar biasa, pikir dari Wang. Namun untuk menyiapkan pembekalan tentu saja ia harus membeli. Tapi apesnya ia nggak punya duit. Duitnya habis, udah dipakai jalan sama bebek minggu lalu. Maka dari itu di sini Wang ia harus meminjamnya dulu. Ya, Wang pun akhirnya berencana untuk meminjam uang kepada 2 rekannya, yaitu Hong Fei dan juga Li Ping. Ya, kedatangan Wang ke kosan milik rekannya itu untuk meminjam uang. Tanpa basa-basi, ternyata 2 rekannya ini pun tahu kalau sepertinya Wang ingin indihoi di Oyo bersama pacarnya. Maka dari itu, tanpa ragu mereka pun menyerahkan uang kepada Wang. Dan berujar, bersenang-senanglah bro, jangan lupa pakai pengaman. Waduh, Kimbe dikiranya aing ke Oyo apa, pikir dari Wang. Namun berhak kebaikan dari 2 rekannya itu membuat Wang ia pun bertekad, tenang bro, begitu aku telah menjadi kaya raya, akan aku buat hidup kalian serasa di surga. Tekad Wang untuk membalas jasa kebaikan dari rekan-rekannya itu. Setelahnya, Wang yang telah selesai membeli semua perbekalan, ia pun pergi ke suatu tempat yang memang telah ditentukan oleh sistem. Di mana saat ini Wang ia juga membawa perbekalan, makanan, perlengkapan P3K dan juga senjata sejuta umat di saat gelap, yaitu center. Waduh. Dan untuk pelindungan diri, Wang ia juga membawa sebuah skop militer yang dapat mudah ditemukan di Ukraina. Waduh, maaf. Dan untuk Wang sebelum ia pergi, ia pun akan menelepon bebeknya dulu untuk mengabari kalau ia akan pergi selama seharian. Ya, di sini Wang yang menelepon bebeknya dan mengatakan kalau ia akan pergi selama 1 hari dan tidak dapat menghubungi pacarnya. Di sini membuat si bebek ini pun cukup senang karena memang ia mendengar kalau Wang ia berjanji akan memberikan sebuah kejutan nantinya ketika ia kembali. Namun sebenarnya di sini bebeknya ia juga ingin memberikan sebuah uang kejutan pula. Kalau ternyata Wang udah kena NTR, waduh, NTR garis keras. Karena di sini bebeknya yang dikiranya cewek baik-baik, ternyata digenjot di dalam mobil mewah, waduh.
baru mulai udah enter aja. Waduh. Sedangkan untuk Wang sendiri, karena memang telah waktunya untuk dirinya untuk pergi ke dalam dunia apokalips, kini ia pun ditransfer ke dalam dunia lain, di mana ketika ia tiba di dunia barunya ini, ia begitu antusias. Baiklah, waktunya untuk mencari harta karun, ujar dari Wang. Namun di sini Wang ia juga mendapatkan pesan dari sistem yang mengatakan kalau di dalam dunia ini terdapat banyak sekali manusia yang telah terinfeksi. Dan itu juga benar adanya ketika Wang ia melihat keluar jendela. Ternyata rombongan para zombie yang ada di tempat ini sungguh sangat banyak. Ada di mana-mana. Kimbe, pikir dari Wang. Namun dengan pembekalan yang telah ia punya, aku yakin aku dapat bertahan hidup selama 7 hari. Tapi karena aku adalah seorang gamer, aku yakin aku dapat menjelajahi dunia ini, ujar Wang sembari membawa sekop senjata andalannya. Dan untuk Wang yang merupakan seorang gamer, ia pun tahu aturan-aturan kecil di dalam sebuah skill survival, di mana ia harus melewati jalan kecil untuk menghindari perhatian publik, tidak boleh mengganggu musuh yang sedang makan, serta menghindarilah potensi terjadinya konflik dengan cara mengalihkan perhatian musuh. Dengan begitu, peluang untuk survive akan semakin besar. Namun di sini Wang yang sedang berjalan, ia juga merasa ia sedang diawasi dan diikuti oleh seseorang. Bahkan ia juga berpikir, apakah ini ulah dari para zombie yang memiliki Aiki? Tapi di sini Wang juga sadar di dalam dunia yang hampir kiamat ini, zombie ber-Aiki tidaklah begitu seram dibandingkan dengan manusia yang telah terpepet atau terdesak. Maka dari itu Wang ia pun memutuskan untuk melarikan diri dan berpikir apakah ini adalah ulah penduduk lokal ataukah ini ulah dari seorang gamer juga yang sama dengan dirinya yang memang mengincar persediaan yang ia miliki. Maka dari itu aku harus bersembunyi karena memang jika aku mati di dalam dunia ini sama aja aku akan mati beneran, ujar Wang di dalam hati sembari terus berlari. Kini Wang yang memang terus berlari, ia pun menemukan sebuah tempat yang sekiranya cocok untuk dapat ia gunakan untuk bertahan. Karena memang tempat yang dipilih oleh Wang hanya memiliki satu akses pintu masuk. Namun begitu Wang ia masuk ke dalam ruangan itu, ia tidak menduga kalau ternyata orang yang mengikutinya melakukan hal yang sama. Tapi ternyata orang yang mengikuti Wang itu, ia masuk melalui jendela yang ada di atasnya. Dan itu membuat Wang yang melihat ke arah atas, ia melihat ada sepasang mainan yang datang ke arah dirinya. Hei, apa itu? Dan ternyata mainan itu adalah sepasang gambar mata yang ada di atas bukit boba milik seorang gadis yang memang memiliki tubuh yang aduhai. Dan orang ini datang untuk merampas semua persediaan makanan yang dimiliki oleh Wang. Dan ia juga berujar, kuberikan kau waktu 3 detik untuk menyerahkan semua isi ranselmu, ujar gadis bohai itu, atau aku akan membunuh kau di tempat ini. Dan untuk Wang, jika ia menyerahkan semua perbekalannya, lantas bagaimana dengan perbekalanku selama 7 hari ke depan? Dan lawanku adalah seorang wanita. Aku yakin aku bisa menang melawan dirinya, pikir dari Wang. Maka dari itu, daripada ia harus menyerahkan perbekalan yang ia miliki, di sini Wang ia ingin memutuskan untuk bertarung aja. Ia melihat lawannya hanyalah seorang wanita. Di sini Wang ia pun begitu percaya diri untuk dapat mengalahkannya. Maka dari itu, tanpa keraguan sedikit pun Wang ia pun maju, ingin menghajar gadis itu dari depan. Tapi yang ada bagi seorang gadis yang telah hidup di dalam dunia yang cukup kejam untuk melawan seorang Wang yang merupakan seorang pria koco, itu tidaklah sulit. Karena ternyata gadis ini ia dapat melihat titik target yang dapat melumpuhkan lawannya. Maka dari itu dengan goyangan boba, tidak goyangan kakinya aja cukup untuk menghentakkan Wang yang membuat Wang harus terkena telak serangan itu. Dan berakhir dengan terhempasnya Wang. Waduh, Kimbe sakit cuk. Dan untuk gadis bohai ini, ia pun langsung mendekati Wang dengan pisau yang telah ia acungkan dan ia juga berujar, jika kau berani mencoba menyerangku lagi, aku akan memotong dirimu. Dan untuk Wang, ia juga berujar, hei, aku memiliki perbekalan, kita bisa membaginya sama rata. Aku juga memiliki daging kaleng. Hei, mendengar ada daging kaleng membuat gadis ini pun sempat lengah sedikit. Yang berakhir dengan Wang yang mengeluarkan senjatanya, yaitu sebuah stun gun. Yang berakhir dengan BAM! Kesetrum dah tuh boba-boba. Waduh. Dan melihat tubuh gadis itu yang memang duhai dan tidak lagi dapat bergerak setelah ia terkena stun gun, tidak membuat Wang ingin menikmatinya. Tapi di sini ia malah memberikan makanan dan juga air putih. Makanlah, dan sebagai gantinya aku akan mengambil belati milikmu, ujar Wang sembari pergi meninggalkan gadis bohai itu. Dan untuk gadis bohai itu mendapatkan makanan instan dan juga air bersih tidak membuatnya kesal dengan Wang. Tapi yang ada ia malah terkesima dan berujar,
siapakah dia sebenarnya? Kenapa ia bisa memiliki makanan mewah seperti ini? Ujar gadis itu dengan liur yang terus menetes. Sedangkan untuk Wang, setelah ia pergi meninggalkan gadis bohai itu, ia pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya. Namun apesnya, Wang lagi-lagi ia bertemu dengan sosok yang ingin merampas perbekalan miliknya. Dan kali ini ia bertemu dengan sekelompok preman. Jika kau mau hidup, serahkanlah semua yang kau punya, ujar preman-preman itu. Namun melihat Wang yang memang bengong, di sini salah satu preman pun langsung menghajar Wang dengan menggunakan tongkat baseball, dan beruntung itu dapat ditahan oleh Wang. Kimbe, pukulannya sangat kuat. Lagi pula mereka ada 3 orang, aku harus kabur. Namun Wang yang melihat ia kalah jumlah dan akan diserang. Di sini Wang ia pun tidak bisa tinggal diam, dan ia juga harus melancarkan serangan sebelum ia melarikan diri. Maka dari itu di sini Wang ia berhasil melukai salah satu preman itu. Dan melihat rekannya terluka membuat si botak yang meminta kepada rekannya untuk segera membalut lukanya itu, karena memang ia takut hal itu dapat memicu datangnya para zombie. Dan untuk Wang, begitu ada kesempatan ia pun memutuskan untuk langsung kabur. Namun sialnya, Wang yang terus berlari ia pun tidak tahu arah, dan ia juga harus terpojok di sebuah jalan buntu. Kimbe, kenapa harus ada jalan buntu? Ujar dari Wang. Melihat dirinya sudah terpojok membuat Wang ia pun bingung lah. Piye iki lur? Waduh, kacau. Namun di sisi lain ada gadis boha yang memang sembari mengunyah ia pun memantau Wang dari atas. Dan melihat Wang yang memang akan dikeroyok oleh para preman membuat gadis boha ini ia pun memutuskan untuk turun untuk membantu Wang kabur dalam masalah itu. Karena memang benar saja dengan diam-diam gadis itu pun dapat menumpukan salah seorang preman dengan diam-diam. Namun untuk gadis boha ini, walaupun ia membawa 2 gunung besar bersama dirinya, ia juga mampu bergerak dengan sangat lincah. Ia dapat melompat tinggi yang langsung menghajar kepala dari si botak itu. Walaupun ia juga merasa ini keras dan besar. Dan untuk si botak digeplak kepalanya pakai kaki membuatnya pun cukup kesal. Dan untuk gadis boha ini, ia pun meminta agar Wang segera menyerahkan pisau belati miliknya. Dan untuk Wang, ia pun tahu tentang apa yang harus ia lakukan. Maka dari itu, begitu Wang melepaskan pisau itu dan berhasil ditangkap oleh gadis ini, membuat gadis boha itu pun langsung memindai target serangannya yang ada di tubuh si botak. Dan itu berakhir dengan si botak itu pun tewas. Dan untuk Wang, Kimbe, ini baru pertama kalinya aku melihat orang mati di depan mataku. Ini sungguh mengerikan. Namun melihat salah satu preman ingin mencoba kabur, membuat Wang ingin mengejarnya. Tapi yang ada ia pun ditarik oleh boba-boba itu. Tidak, ini bukan waktunya. Ayo kita cepat pergi, ujar gadis boha itu. Mereka harus pergi karena memang para zombie-zombie pasti akan datang setelah mencium aroma darah yang ada di tempat ini. Dan untuk Wang, ia pun memutuskan pada akhirnya mengikuti arahan dari gadis boha ini. Karena memang di luar sana zombie begitu banyak berkeliaran. Semakin banyak zombie maka akan semakin berbahaya. Namun setelah berlari selama 1 jam, di sini Wang pun sungguh sangat kelelahan. Namun untuk gadis boha ini, ia pun kembali mengacungkan pisaunya ke arah Wang. Dan ia juga berujar, lemparkan alat yang bisa menyentrum itu. Ya, begitu Wang meletakkan alat itu di sini, gadis boha ini ia pun kesal dengan benda itu yang telah melumpuhkannya tempo hari. Maka dari itu, disepak. Dan untuk Wang yang memang ingin berdamai dengan gadis itu, ia pun memutuskan untuk memberikan makanan enak untuk gadis itu. Dan Wang, ia pun mengeluarkan setengah dari persediaan makanan yang memang ia miliki. Selama kau membiarkanku tinggal selama 7 hari, aku akan memberikan kau semua ini kepada dirimu, sambut dari Wang. Apakah ini semua untukku? Ujar gadis boha itu yang memang berderai air liurnya. Dan hal itu juga membuat gadis boha ini, ia juga berujar, siapa kau sebenarnya bisa memiliki ini semua? Karena memang ini adalah makanan mewah, bagaimana bisa kau memilikinya? Ujar gadis ini. Maaf, aku tidak bisa memberitahukanmu, tapi percayalah, aku adalah orang yang baik-baik. Aku hanya perlu tinggal di tempat ini selama 7 hari. Dan jika kita bisa bertemu lagi, aku berjanji akan memberikanmu makanan yang lebih baik daripada ini. Karena memang semua ini hanyalah hal kecil bagi diriku, ujar dari Wang. Awalnya di sini gadis boha ini ia pun begitu waspada dengan Wang. Tapi mengingat kebaikan Wang yang telah memberikan makanan dan juga air bersih setelah ia mencoba untuk merampoknya, membuat gadis ini pun pada akhirnya luluh. Baiklah, aku akan membiarkan kau tinggal di tempat ini selama 7 hari. Tapi aku tidak mengatakan kalau aku tidak akan menyerangmu. Tapi baiklah, untuk saat ini mari kita berdamai.
ujar gadis itu. Kini gadis bawah ini pun ia pun membagikan kamar yang ada di tempat ini untuk dirinya dan juga yang di sebelah sana untuk Wang. Namun karena mereka akan menjadi partner di sini, Wang ia pun masih tidak tahu siapakah nama gadis itu dan hal itu pun membuatnya harus memperkenalkan diri. Aku adalah Wang Bin dan siapakah namamu? Ya, aku Guan Xiao Yui. Dan setelahnya Wang ia pun masuk ke dalam kamarnya yang memang telah disediakan untuk dirinya. Dan di tempat ini Wang juga memeriksa kamar miliknya itu dan berharap ada sesuatu yang berharga di tempat ini. Dan hasil ngubek-ngubek kamar ini Wang ia pun menemukan sebuah perhiasan yang sekiranya ia bisa bawa pulang. Dan melihat kalau sepertinya benda yang ia temukan ini memiliki harga yang cukup tinggi di dunia asalnya. Dan Wang ia juga berujar, dengan benda-benda ini, aku bisa menjadi kaya raya dan kawin dengan bebek. Pikir dari Wang. Tapi untuk mendapatkan perhiasan ini lebih banyak lagi, Wang ia pun harus meminta saran dari gadis Yui. Maka dari itu Wang ia tanpa ragu sedikit pun ia pun masuk ke dalam kamar milik Yui untuk bertanya. Tapi yang ada Yui saat ini ya sedang berganti pakaian. Ya, melihat tubuh Yui yang memang begitu duhai membuat Wang ia pun malu dan meminta maaf. Tapi untuk Yui ia malah berpikir, kenapa ia kabur? Apakah ia ingin meminta makanannya dikembalikan kah? Sembari memakai pakaiannya, gadis bawah ini juga berujar, ada apa? Tidak, aku hanya ingin bertanya apakah aku bisa mengambil perhiasan yang ada di kamar. Ya, kau bisa mengambilnya. Benda itu tidak berharga. Di sini dulunya daerah milik orang kaya. Perhiasan seperti itu banyak. Tapi ya udahlah, benda-benda seperti itu tidak berguna, ujar dari Yui. Mendengar banyak perhiasan di tempat ini membuat Wang begitu antusias untuk dapat memilikinya. Ya, melihat Wang yang begitu antusias dengan benda-benda yang tidak berguna dari sudut pandang Yui membuat Yui ia pun ingin membantu Wang untuk mengumpulkannya. Mengingat Wang telah banyak memberikan bantuan kepada dirinya, memberikan makanan yang memang cukup banyak. Dan benar saja, kini dari satu rumah yang mereka tempati ini, Wang ia berhasil mendapatkan banyak sekali perhiasan mewah. Dan itu juga membuat Wang berpikir, aku membutuhkan kerja selama berpuluh-puluh tahun jika memang aku ingin mendapatkan harta seperti ini. Jika memang aku harus bekerja, pikir dari Wang. Namun melihat Wang yang begitu senang, di sini Yui pun mengatakan kalau di tempat ini terdapat sebuah berangkas. Apakah Wang ingin melihatnya? Ya, tentu saja, sambut dari Wang. Maka dari itu, kini mereka pun mencari berangkas itu dan untuk Wang, ia begitu senang. Ditambah ketika ia berhasil membuka berangkas itu dan ternyata isinya adalah emas batangan. Waduh, dan cuk. Tapi di sini Wang pun juga menyayangkan satu hal, karena memang duit yang ada di dunia ini ternyata berbeda dan tidak laku di dunia asalnya. Maka dari itu ia tidak mengambil duit itu. Namun dari segitu banyak perhiasan, ternyata Wang ia menemukan satu buah permata yang menurutnya kualitasnya cukup terbaik. Dan itu juga membuatnya benar-benar cukup senang. Dan untuk Yui yang melihat Wang seperti orang gila, ia berpikir kalau Wang itu adalah orang bodoh. Karena memang di dunia ini makananlah benda yang paling berharga. Tapi di sini Wang pun juga berujar kalau benda-benda yang ia bawa ini yang memang tidak berharga di dunia ini dapat ia tukarkan dengan makanan yang sangat-sangat banyak. Mendengar itu membuat Yui pun bertanya, benarkah? Kalau begitu aku akan mengumpulkannya untuk dirimu, ujar Yui yang begitu beringas ketika ia mendengar soal makanan. Waduh. Namun di sini Wang juga bertanya kepada sistem, apakah ia dapat kembali ke tempat ini, tempat yang sama seperti saat terakhir kali ia logout. Dan begitu sistem mengatakan kalau dapat melakukannya, ya paling tidak ya melenceng 100 meter doang lah. Ya, hal itu pun membuat Wang begitu senang. Maka dari itu, Wang ia juga berujar, selama kau dapat membantuku mengumpulkan benda-benda berkilau ini, aku akan memberikan kau semua makanan yang cukup lezat, ujar dari Wang kepada Yui. Dan itu tentu saja membuat Yui begitu antusias. Selain itu juga, di sini Yui juga mengatakan kalau di dalam dunia ini makananlah adalah benda yang paling berharga. Dan dengan makanan-makanan yang dibawa oleh Wang ini adalah makanan-makanan mewah. Dan jika orang lain melihatnya, orang-orang pasti akan bersikap agresif. Baiklah. Di sini Wang pun juga bertanya, apakah ada tempat di mana yang memiliki perlindungan yang cukup aman? Ya, di sini Yui yang mengatakan kalau pemerintah telah melakukannya. Mereka membangun suatu tempat yang dilindungi oleh bangunan tembok yang sangat-sangat tinggi dan dijaga ketat oleh para militer. Tapi orang-orang juga banyak berpikir di mana tempat manusia berkumpul dalam jumlah yang sangat banyak, apalagi dalam posisi lapar, itu adalah tempat yang sangat-sangat buruk. Maka dari itu, orang-orang banyak yang menolak untuk pergi ke tempat itu dan berakhir dengan hal yang buruk. Selain itu, pemerintah juga telah mencoba untuk membuat sebuah antivirus.
Yui juga mengatakan kalau soal keamanan dari para zombie, ya di tempat itu memang dapat terjamin. Tapi soal makan-makan, itu adalah hal yang berbeda. Namun untukmu bagaimana? Tanya dari Yui. Tidak. Aku hanyalah orang biasa. Aku hanyalah seorang pedagang yang berasal dari dunia yang cukup jauh, yang datang hanya untuk mencari benda-benda yang berkilau itu. Baiklah. Di sini karena Wang memang ingin mencari banyak sekali benda-benda perhiasan. Yui ia pun menyarankan agar Wang tetap selalu bersama dirinya karena itu akan lebih aman. Namun tak lama setelahnya mereka pun mendengar suara kresek-kresek dan itu juga membuat Yui sadar sepertinya ada yang telah mencoba dan terkena jebakan yang telah ia pasang. Dan begitu melihat ke arah luar jendela, ternyata tempat mereka ini telah disusupi oleh para preman-preman yang ingin merampok mereka. Tapi kasiannya ternyata ada salah satu preman yang terkena jebakan babi. Waduh. Maka dari itu Yui ia pun meminta kepada Wang untuk ikut bersama dirinya segera pergi dari tempat ini. Dan ternyata kelompok yang mengejar mereka itu dipimpin oleh si kampret ini. Ia cukup sangat kesal karena memang Yui telah membunuh salah satu anggotanya. Dan di sini Wang dan juga Yui mereka pun pergi ke tempat persembunyian milik Yui yang lainnya lagi. Dan di tempat barunya inilah dipenuhi oleh para zombie yang ada di lantai pertama, sedangkan mereka ada di lantai 2. Ya, walaupun sedikit berisik dengan suara para zombie, tapi ya di sini mereka cukup aman dari incaran para preman-preman. Namun untuk Wang yang ingin bermain HP, ia pun takut kalau suara yang ada di HP-nya bakal dapat memicu para zombie menjadi agresif. Tapi untuk Yui yang melihat Wang memiliki HP, membuat Yui pun cukup terkejut. Hey, handphone itu masih dapat hidupkah? Apakah kau memiliki sumber listrik? Ya, karena memang di dunia ini listrik telah terputus sejak lama. Namun di sini melihat Wang yang memiliki HP, di sini Yui ia pun meminta kepada Wang untuk dapat diizinkan mendengarkan sebuah lagu karena memang ia sudah sangat lama sekali tidak mendengarkan musik. Dan begitu diberikan oleh Wang mendengar musik itu, menggunakan earphone, di sini Yui ia pun sungguh sangat tersentuh karena itu mengingatkan dirinya akan masa-masa lalu saat ia masih bersama dengan keluarganya yang penuh dengan kasih dan juga cinta. Dan hal ini benar-benar menguras emosi dari gadis Yui. Hingga tidak terasa mereka pun yang mendengarkan musik bersama-sama tanpa disadari ternyata pagi telah datang. Dan di pagi harinya pula Wang ia pun juga bertanya tentang peta kekuatan yang ada di kota ini. Dan itu membuat Yui pun menjelaskan kalau kota ini terdapat 4 kekuatan para preman-preman yang memang menguasainya. Di mana salah satu preman yang mengejar mereka itulah dipimpin oleh seorang preman yang bernama Hu yang memiliki anggota sekitar 60 orang. Di mana mereka juga bermarkas di sekitaran gedung tertinggi yang ada di kota ini. Gedung bekas supermarket terbesar yang memang ada di kota ini. Selain itu juga ada geng lainnya lagi yang bernama Geng Shou yang dipimpin oleh seorang pria yang bernama Xinggi yang memiliki lebih dari 100 orang anak buah. Selain itu juga mereka juga memiliki beberapa senjata api. Dan yang ketiga ada Geng Shokai yang dipimpin oleh seorang preman yang bernama Xiaong. Dan yang terakhir kali adalah geng yang terlemah yaitu geng Sayu. Ya, walaupun mereka cukup lemah dan anggotanya tidak lebih dari 10 orang, tapi mereka memiliki banyak sekali bahan peledak. Selain itu juga terdapat juga beberapa geng-geng kecil yang memang berkeliaran di sepanjang jalan. Dan untuk kota ini sendiri tidak lebih dari 1000 orang yang tersisa. Mendengar itu membuat Wang pun sedikit prihatin karena memang di kota ini yang cukup besar yang jumlahnya sekitar 2 juta orang ternyata hanya menyisakan 1000 orang aja yang masih dapat bertahan hidup. Namun ketika Wang bertanya tentang berangkas tempat penyimpanan harta yang ada di kota ini, gadis Yui pun berujar kalau tempat itu berada di sekitaran timur dari kota ini yang memang dulunya di gedung itu selalu saja dijaga oleh kendaraan lapis baja dan juga pengawalan yang sangat ketat 24 jam. Tapi di sini Yui pun menyarankan untuk tidak pergi ke tempat itu karena memang tempat itu udah menjadi salah satu markas dari salah satu geng koncol itu. Waduh. Dan setelah beberapa hari kemudian dan waktunya telah hampir habis, Wang ia pun akan kembali ke dunia asalnya. Maka dari itu Wang ia akan menyerahkan sisa-sisa makanan yang memang masih ia miliki kepada Yui. Dan ia juga berjanji akan kembali lagi dalam waktu 1 minggu ke depan. Dan mendengar kalau Wang akan pergi membuat Yui pun begitu sedih karena memang satu-satunya orang teman yang dimilikinya ternyata harus pergi selama 1 minggu. Yang artinya ia akan kesepian kembali lagi dalam 1 minggu ke depan. Dan sebelum berpisah, Yui pun ia juga memberikan pelukan hangat kepada Wang dan meminta agar Wang berjanji untuk dapat kembali. Bahkan Yui pun juga bertanya, "Kakak Wang, apakah kau tidak dapat membawaku pergi bersama dirimu?" Tidak. Aku tidak bisa membawamu Yui, tapi aku berjanji aku akan kembali lagi dalam waktu 1 minggu ke depan dan membawakan banyak sekali makanan serta barang-barang yang bermanfaat untuk dirimu. Tapi berjanjilah
kalau kau akan menjaga dirimu dan tetap menungguku datang kembali. Ya, setelah Yui berjanji, kini Wang ia pun harus pergi. Ia pun harus pergi, meninggalkan gadis bohai yang montok pula. Waduh, karena benar saja ketika tepat jam 00 dini hari, Wang ia pun kembali ke dalam dunia asalnya. Namun di sisi lain, di dunia asal Wang berada, kini di tengah hutan kota terdapatlah pasangan muda-mudi yang sedang mesum di hutan. Waduh, namun ketika si cewek bakal diubek-ubek, tiba-tiba saja Wang pun muncul dan itu mengejutkan mereka. Waduh, kimbe, padahal lagi ngaceng, langsung turun. Waduh. Dan selesai alur cerita dari I'm Over the Bridge in the Last Day. Dan sampai jumpa di part selanjutnya. Bye. Waduh.